Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Soli dan Solihah kelas 5 Granada MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mengadakan penilaian harian tentang akhir hayat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab sebelumnya. Nah, kita akan mulai di bab baru yang berjudul meninggalnya atau wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah siapkan untuk memulai pembelajaran hari ini? Silahkan disaksikan videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan pemakaman beliau. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak akan dapat menunjukkan hikmah dari peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah sampai dengan di pemakaman beliau. Dan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soli dan Solihah kelas 5 Granada Nurul Iman 2. Seperti yang dialami oleh manusia-manusia yang lain, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami fase-fase kehidupan seperti manusia pada umumnya. Beliau mengalami kelahiran, mengalami sakit, dan juga sampai mengalami kematian. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hiro, Mekah, melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang telah diterima beliau terkumpul menjadi kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sepanjang hidup beliau setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berjuang demi tegaknya Islam. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah, namun ternyata hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Di Madinahlah bendera Islam berkibar dan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Anak-anak, ketika melaksanakan haji wada, sampai datangnya wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Rasulullah mulai merasakan bahwa keberadaannya di dunia sudah tidak lama lagi. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah beriktikaf di masjid selama 20 hari dan Jibril menguji beliau dengan ayat-ayat Al-Quran hingga 2 kali. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Dalam perjalanan pulang, beliau merasakan sakit kepala dan demam. Sejak hari itu, Rasulullah merasakan dirinya bertambah sakit. Setiap hari, para sahabat dan umat Islam mengunjungi Rasulullah, bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah. 2 hari menjelang wafat, Rasulullah merasa sakitnya agak membaik. Kemudian Rasulullah minta dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Fadlal bin Abbas untuk sholat zuhur di masjid. Waktu itu, sholat hendak dimulai. Melihat Rasulullah datang, Abu Bakar As-Siddiq dan jamaah sholat lainnya merasa bergembira. Abu Bakar As-Siddiq hendak mundur, tetapi Nabi Muhammad memberi isyarat agar Abu Bakar As-Siddiq tetap di depan. Hingga tibalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah.
ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak melaksanakan sholat subuh, dan Rasulullah meminta penyekat kamar beliau dengan masjid dibuka. Rasulullah memperhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat subuh, dan kemudian Rasulullah pun tersenyum. Melihat kejadian itu, kaum muslimin pun merasa sangat gembira. Abu Bakar As-Siddiq pun hendak keluar dari shaf karena menyangka Rasulullah hendak keluar dari kamar untuk mengerjakan sholat. Namun Rasulullah memberi isyarat agar mereka tetap melanjutkan sholat. Dan setelah itu Rasulullah meminta agar penyekat antara kamar dengan masjid ditutup kembali. Anak-anak, sakit Rasulullah pun ternyata semakin parah. Tanda-tanda bahwa beliau akan wafat sudah tampak. Aisyah kemudian menyandarkan tubuh Rasulullah di pangkuannya. Sementara itu, tubuh Rasulullah pun terlihat semakin lemah. Pada saat itu, Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana berisi air yang ada di hadapannya, kemudian mengusapkan ke wajahnya sambil berkata, "La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu adalah sekaratnya." Dan pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi." Kalimat ini diulangi Rasulullah hingga 3 kali. Dan setelah mengulang kalimat itu, Rasulullah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dan kembali kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirnya Rasulullah pun wafat dalam usia 63 tahun. Rasulullah wafat pada waktu duha, yaitu pada hari itu Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah di kamar beliau. Berita kematian Rasulullah Muhammad telah membuat kesedihan yang luar biasa bagi para sahabat dan juga umat Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang hingga hilang kesabarannya ketika mendengar berita kematian Rasulullah Muhammad. Setelah mendengar berita wafatnya Rasulullah, Umar kemudian berdiri sambil berkata, "Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah tidaklah wafat, tetapi beliau pergi menghadap Tuhannya, sebagaimana kepergian Nabi Musa alaihissalam yang pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Lalu Nabi Musa kembali kepada kaumnya setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali dan aku pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia." Sikap Umar bin Khattab yang seperti itu karena Umar sangat mencintai Rasulullah, sehingga Umar lupa bahwa Rasulullah itu sebenarnya manusia biasa yang juga akan meninggal sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat setia dan sangat dipercaya oleh Rasulullah Muhammad. Abu Bakar As-Siddiqlah sahabat yang ditunjuk Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Nabawi, menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di rumahnya di San'ah. Mendengar bahwa Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq segera pergi ke rumah Rasulullah dengan menunggangi kuda. Setelah turun dari kudanya, Abu Bakar langsung memasuki masjid menuju kediaman Aisyah tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad yang sudah ditutupi dengan kain. Abu Bakar kemudian menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah, lalu mencium Rasulullah dan menangis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun keluar menemui sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq mencoba menenangkan kaum muslimin yang bersedih karena wafatnya Rasulullah. Melihat Umar bin Khattab yang masih tidak percaya dengan kematian Rasulullah, dan Umar masih berbicara kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad tidak wafat, Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian berkata kepada Umar,
"Wahai Umar, duduklah." Namun Umar tetap tidak mau duduk. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun berkata dengan tegas, "Barang siapa di antara kalian menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati." Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-144. Mendengar Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan ayat tersebut, Umar yang mendengarnya pun merasa tidak berdaya. Kakinya terasa lemas sehingga ia pun terduduk di tanah. Akhirnya Umar pun sadar dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sebelum jenazah Rasulullah diurus, timbul perdebatan di antara kaum Muhajirin dan juga Ansor mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Mereka pun kemudian sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Hal ini terjadi sampai menjelang malam, yaitu malam Selasa. Pagi harinya, mereka mengurus jenazah Rasulullah untuk dimandikan, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Orang-orang yang memandikan beliau antara lain adalah Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qatsam bin Abbas, Syaqqon, Usamah bin Zaid, dan juga Aus bin Hawli. Kemudian mereka sepakat untuk menguburkan Rasulullah di kamarnya tempat Rasulullah meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Karena Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal." Abu Thalhah adalah sahabat yang mengangkat tempat tidur dan menggali serta membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur Rasulullah. Kemudian para sahabat dan kaum muslimin secara bergiliran bersepuluh-sepuluh menyalatkan Rasulullah tanpa adanya imam. Pertama dari keluarga Rasulullah sendiri, lalu kaum Muhajirin, dan kemudian kaum Ansor. Setelah itu Rasulullah pun dimakamkan pada hari Selasa tengah malam. Anak-anak, sebagai seorang nabi, Rasulullah merupakan pribadi yang sangat mulia. Bahkan Allah sendiri memberikan gelar Sayyidul Mursalin. Meskipun Rasulullah telah wafat, namun Rasulullah telah memberikan dua peninggalan untuk umat manusia. Dua peninggalan itu merupakan pedoman dalam segala corak kehidupan manusia, yaitu adalah Al-Quran, yakni ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sunnah Rasulullah atau hadis, yaitu ucapan dan perilaku Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjelang wafat Rasulullah pun berwasiat, "Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Dua pusaka yang dimaksud tersebut adalah Al-Quran dan juga hadis. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dari pelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati, karena kematian itu merupakan takdir Allah, tidak terkecuali bagi Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh perjalanan hidup Rasulullah merupakan teladan bagi kita umat manusia, dan kita wajib untuk meneladani dan mengamalkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua perkataan dan perbuatan Rasulullah merupakan gambaran dan contoh dalam melaksanakan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Meskipun Rasulullah telah tiada, namun ajaran beliau tidak akan pernah hilang sampai datangnya hari kiamat kelak. Dan kita wajib untuk merawat peninggalan Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran dan hadis, antara lain dengan cara membaca, mempelajari, dan juga mengamalkannya. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Tia. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.